Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mas Nurima Heriansah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Perkembangan, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu program ciri dan tahap penyusunan program BK Perkembangan. Saya, Lestari Aprilia, bertugas sebagai moderator diskusi pada presentasi ini. Rangkaian acara diskusi yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyajian materi, yang ketiga, sesi penutup. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri, Lestari Aprilia dengan NIM belakang 003, Abdul Naim dengan NIM belakang 005, Malika Nuanca Wisaksana dengan NIM belakang 008, Nursia dengan NIM belakang 009, Andi Reva Azra NY dengan NIM belakang 038, Rizky Aprianti dengan NIM belakang 039. Selanjutnya saya akan memberitahu daftar isi dalam diskusi hari ini. Yang pertama, ada ciri-ciri program bimbingan konseling perkembangan yang efektif di sekolah. Yang kedua, tahap-tahap penyusunan program bimbingan konseling perkembangan. Untuk mempersingkat waktu, masuk pada sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Nursia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri program bimbingan konseling perkembangan yang efektif di sekolah. Di dalam buku Susanto 2018-7 ada beberapa ciri-ciri program bimbingan dan konseling perkembangan yang efektif di sekolah. Antara lain yaitu yang pertama, program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan disusun menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melihat semua tenaga pendidik dalam merencanakannya. Yang keempat, program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota dan staf pelaksanaannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, pada Abdul Naim. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Kedua, tahapan-tahapan penyusunan program bimbingan konseling perkembangan. Yang pertama, A. Jenis program. Di jenis program terbagi beberapa. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran. Yang kedua, program semester yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester. Yang ketiga, program bulanan. Program bulanan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan. Yang keempat, program mingguan. Program mingguan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu. Dan yang terakhir, program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Yang kedua atau yang B, unsur yang diperhatikan dalam program bimbingan dan konseling. Menyusun program bimbingan dan konseling untuk setiap periode disusun dengan memperhatikan unsur-unsur seperti yang dikemukakan Wardati 2010-76 sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan siswa yang diketahui melalui pengungkapan masalah dan data yang terdapat di dalam himpunan data. Yang kedua, jumlah siswa asuh yang wajib dibimbing oleh guru pembimbing sebanyak 150 orang itu minimal. Yang ketiga,
Bidang-bidang bimbingan. Bidang-bidang bimbingan terbagi jadi beberapa. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, belajar dan karir. Yang selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis layanan. Yaitu ada layanan orientasi, informasi, penetapan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Yang kelima, kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Yang keenam, yaitu volume kegiatan. Yang ketujuh, frekuensi layanan. Setiap siswa mendapatkan berbagai layanan minimal 5 kali setiap 1 semester, baik layanan dalam format, perorangan, kelompok, maupun klasikal. Yang kedelapan, lama kegiatan. Setiap kegiatan layanan dan pendukung dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah dan di luar jam pembelajaran sekolah sampai 50%. Yang terakhir, kegiatan khusus. Pada semester pertama setiap tahun, ajaran baru diselenggarakan layanan orientasi kelas atau sekolah bagi siswa baru. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, Rizky. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan mengenai syarat penyusunan program BK. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik. Dalam artian program ini disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat, terbuka dan luas. Artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merubah program itu secara menyeluruh. Yang kelima, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan BK. Dan yang keenam, memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program BK pada umumnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Malika. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi. D. Tahap penyusunan program. Menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terintegral. Dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik secara umum maupun secara khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Yang kedelapan, merumuskan rencana keberhasilan program dan evaluasi pelaksanaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Reva. Kepada Reva, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, komponen dan struktur RPL atau RKP. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling merupakan suatu panduan dalam melaksanakan rencana layanan BK. Sedangkan RKP sendiri kepanjangannya adalah Rencana Kegiatan Pendukung Pelayanan BK. Komponen RPL atau RKP memuat hal-hal pokok yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan atau kegiatan pendukung yang dimaksud. Dengan materi sebagaimana yang telah diprogramkan atau diketahui, sasaran layanannya, waktu dan tempatnya, serta teknik dan media yang digunakan. Secara menyeluruh, RPL atau RKP memuat berbagai aspek pengelolaan pelayanan sebagaimana tersebut dalam komponen P3MT, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan penilaian, serta tindak lanjut. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum menutup diskusi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Penyusunan program bimbingan dan konseling perkembangan efektif sangat perlu mengacu pada pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik siswa secara umum, serta juga melihat dari masing-masing individu siswa. Penyusunan program bimbingan konseling perkembangan tentunya harus memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut. Jenis program, unsur yang diperhatikan dalam program BK, syarat penyusunan program BK, tahap penyusunan program dan komponen dan struktur RPL atau RKP. Sesi selanjutnya yakni penutup.
Marilah kita tutup diskusi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mewakili kelompok 6 memohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan dalam diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.